Garuda bangkit, strategi kilat John Hartman di FIFA Series 2026. Ini akan menjadi laga seru dan dramatis. Halo pecinta bola di Indonesia, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan berlimpah rezeki selalu. Amin ya. Yuk, kita mulai. Ya. Malam ini nanti ya, atau tanggal 27 Maret 2026 malam nanti, Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi panggung megah. Ribuan supporter bersatu dalam satu suara menyanyikan yel-yel kebanggaan. Sorak-sorai bergema membentuk gelombang energi yang menggetarkan setiap sudut stadion. Pertandingan ini bukan sekedar laga persahabatan, ini adalah bagian dari FIFA Series, ajang resmi FIFA yang dipertemukan atau mempertemukan tim-tim dari berbagai belahan dunia. Bagi Indonesia, laga melawan Saint Kitts and Nevis adalah kesempatan emas untuk menunjukkan arah baru, strategi baru, dan semangat baru dari tim nasional Indonesia. Ya, bagaimana profil lawan dari Saint Kitts dan Nevis ya. Saint Kitts and Nevis, negara kecil di Karibia, mungkin terdengar asing bagi sebagian pecinta sepak bola. Namun mereka punya ciri khas loh, kecepatan, fisik eksplosif, dan determinasi tinggi. Kekuatan utama tim ini ada pada serangan balik yang cepat. Pemain depan mereka terbiasa berlari dengan intensitas tinggi, ya, memanfaatkan ruang kosong. Namun kelemahan mereka jelas, organisasi pertahanan yang rapuh, transisi bertahan yang lambat, dan minim pengalaman di panggung besar. Nah, bagaimana strategi sang maestro? Ya, Coach John Hartman. Ya. Coach Hartman datang dengan reputasi besar. Ia pernah membawa Kanada ke Piala Dunia. Dan kini ia ditantang membangun Indonesia. Strateginya jelas. Adaptasi taktis kilat. Ya. Sejak sebelum pemusatan latihan, para pemain sudah dibekali. Ya, sudah dibekali materi strategi. Sang maestro John Hartman menekankan pressing tinggi, transisi cepat, dan fleksibilitas formasi. Ia ingin timnas Indonesia mampu berganti skema sesuai kebutuhan. 4-3-3 untuk menyerang, 3-4-2-1 untuk bertahan sekaligus menekan. Pemain diaspora menjadi kunci. Ya, ada Elkan Bagot, ada Justin Hubner, dan J.J. memperkuat lini belakang. Kevin Dix di kanan memberi keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Ya. Ada Ole Romani di lini depan diharapkan menjadi ujung tombak yang tajam. Di lini tengah, Hartman kini mengandalkan Calvin Verdong dengan kemampuan distribusi bola yang rapih. Atau juga mengandalkan Joey Polipesi yang punya pengalaman mengatur tempo permainan, serta kemungkinan juga Ivar Jenner, pemain muda berpengalaman, akan diturunkan. Kehadiran mereka menggantikan Marcelino yang sedang cedera menjadi bukti fleksibilitas sang maestro John Hartman dalam memilih komposisi. Siapa pemain kunci timnas Indonesia? Ada beberapa. Di antaranya adalah Elkan Bagot, ya, benteng kokoh di lini belakang. J.J. back tengah dengan kemampuan distribusi bola. Kemudian Kevin Dix back kanan yang bisa naik membantu serangan. Juga Ole Romani, striker dengan naluri gol tinggi. Calvin Verdong, Joey Polipesi, Ivar Jenner, pengatur tempo di lini tengah. Ya, menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang.
Mereka adalah wajah baru timnas simbol transformasi yang diusung sang maestro, yakni Coach Hartman. Ya, kalau kita bicara analisis taktis dan prediksi skor, Indonesia diprediksi akan menguasai jalannya pertandingan. Ya, dengan pressing tinggi, mereka akan menekan sejak menit awal. Saint Kitts and Nevis kemungkinan akan bertahan rapat dan mengandalkan serangan balik. Jika Indonesia mampu menjaga konsistensi pressing dan tidak lengah dalam transisi, peluang menang terbuka lebar. Prediksi skor realistis, Indonesia bisa menang 3-0 atas Saint Kitts and Nevis. Ya, laga emosional dan motivasi akan terjadi nanti malam. Pertandingan ini lebih dari sekedar sepak bola. Ini adalah simbol kebangkitan. Setiap tackle, setiap umpan, setiap gol adalah doa jutaan rakyat Indonesia. Ya. Bayangkan seorang anak kecil di pelosok negeri yang menonton laga ini. Baginya timnas adalah inspirasi. Baginya Garuda adalah harapan. Ya. Sang maestro Coach Hartman tahu tugasnya bukan hanya melatih. Ia harus membangun mentalitas bangsa. Ia harus menyalakan api semangat yang akan terus berkobar. Ya, sebagai penutup, masih ada satu pertanyaan. Mampukah sang maestro, yaitu Coach Hartman, menjadi inspirator? Malam ini kita tidak hanya menonton sepak bola, kita menyaksikan sejarah, kita menyaksikan lahirnya era baru timnas Indonesia yang diinspirasi oleh seorang sang maestro, yakni Coach Hartman. Garuda bangkit dengan sayap yang lebih kuat, dengan semangat yang lebih besar, dan di bawah arahan sang maestro. Ya. Dalam sang maestro, yakni Coach John Hartman, kita percaya masa depan sepak bola Indonesia akan lebih cerah. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih sudah mampir di channel Tubikron. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Sampai jumpa di topik berikutnya. Salam.